guys. Welcome to the jungle. Aku Dian. Kurang ke bawah. Oh, udah. Welcome Oh, to udah mulai. Ya udah bikin video ini nanti kan dia edit. ada yang medis gak sih? Halo. Hiji-hiji tuh gak sih? Jadi kita mau berangkat jam 11 ya. Kamu mau ikut? Guys, maaf ya lagi ribet. Iya, jadi mereka tuh pada riwe. Iya bener. Iya, jadi aku dari host 1. Sabar kak. Ini katanya mau ikutan tadi nggak kefoto. Maaf. Setiap orang pasti punya perjalanan yang bukan cuma tentang tempat, tapi tentang proses, pengalaman, dan pelajaran hidup. Di Agustus 2024, aku dapat kesempatan untuk pergi ke Malaysia bareng teman-teman kerja. Perjalanan ini bukan liburan sepenuhnya, tapi juga bukan sekadar kerja. Ini adalah perjalanan belajar tentang dunia farmasi, tentang kerja tim, dan tentang diri sendiri. Persiapan keberangkatan kita bertemu di bandara. Jadi sebelum berangkat, jujur aku ngerasa campur aduk. Senang karena bisa keluar negeri, tapi juga deg-degan karena ini pelatihan, bukan sekedar main-main. Di perjalanan suasananya rame, tapi tetap ada rasa tanggung jawab. Kami datang bukan cuma membawa nama sendiri, tapi juga membawa nama tempat kami bekerja. Setibanya di Malaysia, suasananya langsung terasa beda, mulai dari perjalanan, bangunan, sampai ritme hidupnya. Walaupun negaranya dekat, tapi vibes-nya tetap punya ciri khas sendiri. Di titik ini aku sadar, oh aku benar-benar lagi ada di luar negeri untuk belajar. Di hari pertama, kami langsung ke kantor Alpro yang ada di Malaysia. Di sini ada sesi pembelajaran dimulai dari kami belajar tentang sistem kerja, manajemen apotek, cara pengolahan obat, kemudian pelayanan pasien. Tapi di saat yang sama juga aku merasa tertantang dan terpacu karena banyak hal baru yang sebelumnya cuma aku tahu secara teori. Di sini aku bisa lihat langsung dengan praktiknya. Kemudian kita juga ada terjun ke apotek di hari berikutnya. Untuk apoteknya itu dibagi-bagi ya, jadi ini ada beberapa kelompok dan beda-beda daerah. Bukan cuma melihat, tapi juga ikut praktek langsung. Di sini aku belajar bahwa farmasi bukan hanya soal obat, tapi juga soal komunikasi, ketelitian, dan empati kepada pasien. Setiap negara mungkin mempunyai sistem yang berbeda, tapi satu hal yang sama, tanggung jawab seorang tenaga farmasi itu besar. Pengalaman ini bikin aku makin sadar kalau profesi yang aku jalani sekarang bukan hal yang sepele. Kebersamaan dengan teman kerja pokoknya seru banget. Walaupun capek, kita tetap semangat. Oh iya, di dalam sesi pembelajaran kita diberikan sebuah kayak gantungan kunci ya. Jadi untuk menggantungkan harapan dan keinginan kita. Dan ini aku seneng banget ya, kayak sesuatu pengalaman yang baru. Aku berharap semua cita-citaku tercapai dan teman-temanku juga, amin. Selesai dari belajar dari kantor pusat, ini kita langsung beli makan ya bareng teman-teman dan menghabiskan waktu bersama lah. Ini aku lagi bikin konten sama temanku namanya Syahrini. Dia orangnya lucu banget, lucu, rempong, dan ini namanya Kak Santi. Dia imut banget, pokoknya baik banget semuanya. Dan ini adalah situasi atau kondisi ya, teman-teman aku lagi pada ngobrol-ngobrol, bisa dibilang quality time lah ya, di host 2, kalau nggak salah aku host 2, karena itu dibagi ada 2 host 1 sama host 2. Pakai itu Bukan punyamu? Punya si bukan ya. Walaupun ini kita lagi di rumah ya, tapi kita harus tetap belajar dan kayak ada semacam tugas begitu. Jadi kita berdiskusi rame-rame untuk pelajaran yang sudah kita pelajari, kita ulas kembali. Pergi bareng teman-teman kerja juga jadi pengalaman tersendiri. Kami belajar bareng, capek bareng, ketawa bareng, kadang ngobrol haringan, kadang bahas kerjaan, kadang cuma duduk-duduk diam karena sama-sama lelah. Tapi justru dari situ kebersamaan itu terasa nyata. Jadi sekarang aku mau berangkat ya guys di hari kedua. Dan ini salah satu momen dimana aku dan teman-temanku mau OTW
ke apotek yang menjadi tempat praktik kita di Malaysia ya. Ini kita dijemput sama mobil dari perusahaan dan kita berangkat bareng-bareng. Kalau nggak salah itu ada 3 mobil. Dan ini ada temanku Feren, Azlin, dan Ika, ada juga Kak Ina. Banyak banget lah, ini satu mobil rame-rame. Katanya. Ini Kak Nina, kukira belum nikah, ternyata udah punya suami, parah, sumpah. Dan ini Putri Duyung kita, Kak, asik. Galau dia. Dan gak lupa juga ya, di apotek yang aku tempatin itu ada kucing dan dia suka nongkrong di depan apotek dan aku nggak lupa buat menyapa dia. Dan kucing ini tiap hari beda-beda nih. Mana ada yang baru lahiran lagi kucingnya. Pokoknya seru banget deh. Dan ini apoteker yang menjadi tutor kami dalam pembelajarannya. Oh iya, aku dapet apotek yang di daerah Negeri 9 ya, aku lupa ya namanya apa, Ampangan kalau nggak salah, di daerah Ampangan, Malaysia. Kemudian kami belajar juga untuk hal-hal yang baru ya, karena banyak hal yang aku pelajari dan bisa dipraktikkan di Indonesia, mulai dari pelayanannya juga, mulai dari hal-hal yang belum pernah aku ketahui. Di sini aku mendapat pengalaman baru ya. Perjalanan ini ngajarin banyak hal tentang belajar tanpa henti, tentang kerjasama, tentang bersyukur atas kesempatan yang datang. Kadang hidup gak selalu tentang tujuan akhir, tapi tentang proses yang kita jalani di tengah jalan. Jadi jangan lupa bersyukur ya guys ya. Setelah istirahat kerja, kita nggak lupa jalan-jalan juga di sekitaran apotek ya. Dan ada juga kita membeli makanan ringan serta melihat makanan-makanan yang mungkin bisa kita bawa buat oleh-oleh di Indonesia ya. Ini aku lagi makan sama temenku. Habis itu kita langsung lanjut lagi kerja karena istirahatnya cuma 1 jam saja ya guys ya. Dan sebelum pulang, aku nyapa lagi kucing yang ada depan apotek. Jadi kayak pamitan gitulah ya. Dadah kucing, bye-bye. Oke guys, ini beda hari lagi ya. Di hari ini aku melihat cara pembuatan, bukan pembuatan sih, kayak servis dari kursi roda. Dan kemudian di sesi akhirnya kita memberikan kayak kenang-kenangan atau oleh-oleh buat kakak apoteker karena sudah memberikan bimbingan dan ilmu-ilmu baru. Di sini kita bener-bener nggak terlalu formal sih, jadi kayak ngasihnya sambil bercengkrama aja lah ya. Lalu sebelum kita balik ke Indonesia ya, di malamnya kita sempat makan-makan bersama sama teman-teman ya. Untuk harganya sih sama aja kayak di Indonesia, nggak mahal-mahal banget, standar saja. Setelah selesai makan, kita juga nggak lupa nih beli baju-baju buat oleh-oleh buat keluarga ya. Ini banyak teman-teman aku pada pilih-pilih baju, tapi kalau aku kayaknya enggak beli baju deh, cuma beli kayak coklat kayak gitu-gitu. Nah ini kita perjalanan pulang menuju rumah. Oke, ikutin terus ya guys ya. Di waktu luang dan menjelang pulang, kami sempat jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang di Malaysia, ke Twin Towers, terus ke Batu Caves. Tempat ini bukan cuma indah, tapi juga penuh makna budaya. Naik tangga yang tinggi dan ya cukup melelahkan ya. Tapi pas sampai atas rasanya puas banget. Mungkin agak klise, tapi rasanya mirip sama proses hidup. Kemudian ikon Malaysia yang akhirnya bisa aku lihat langsung itu Twin Towers. Jadi berdiri di depannya itu cukup aku mikir ya, ternyata aku bisa sejauh ini. Lalu kami juga ada sempat jalan-jalan ke mall cari oleh-oleh lagi karena ada beberapa yang belum dapat oleh-oleh nih, karena temanku lupa ada yang belum dibeli. Kemudian ada momen kecil, rasa hangat, refleksi diri. Semua perjalanan ini mengajari banyak hal tentang belajar tanpa henti, tentang kerjasama. Jadi guys, cukup sekian vlog dari aku ya. Semoga aku bisa traveling lagi ke luar negeri bersama teman-teman yang lain, dan semoga teman-teman yang ikut ke Malaysia semuanya jadi orang sukses semuanya. Tapi sebelum itu, setelah kita main dari Batu Caves, namanya Batu Caves ya,
Nah, kita belanja dulu ya buat oleh-oleh lagi ke Indonesia karena ada beberapa barang yang masih belum bisa dibeli. Jadi setelah udah beli banyak barang-barang, kita langsung balik ke Hos 1, ke rumah tempat kita singgah ya, untuk persiapan buat pulang. Dan kita pulang itu di malam hari sekitar pukul jam 8 malam, dan sekitar jam 10 malaman sampai jam 11 kita udah nyampe di Indonesia. Jadi guys, makasih buat yang udah ngikutin vlog kali ini. Sukses selalu buat semuanya. Bye bye, see you next time video.